Sebut saja Arif, usia 30 tahun, pemuda asal Kabupaten Aceh Timur ini. Seorang pekerja bangunan, setiap hari sebelum bekerja jadi buruh kasar, ia terpaksa harus mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Memulung kardus bekas atau kaleng plastik dan botol bekas air mineral dari bak sampah satu ke bak sampah yang lain di sudut-sudut gang atau di emperan toko di kota Banda Aceh. Tiap hari dapat paling 30 kilo. 30 kilo tiap hari. Habis ini nanti ke kerja bangunan lagi. Ya, habis ini dari Kerja bangunan kan sama sore ini. sampai sore. Jadi nggak sempat istirahat lah. Boleh malam. Malam istirahat. Habis jam 4 berangkat. Habis maghrib nanti lah. Mencari kardus mulai dari jam 4 pagi setiap hari, tidak kecuali pun selama Ramadan. Memulung di saat sebagian orang baru terjaga untuk bangun sahur. Arif sudah 2 tahun mencari uang tambahan memungut sampah. Jam 4 Oh, jam 4. Sahur langsung berangkat ambil. sahur, berangkat. Oh, berangkat. Zona wilayah ini di mananya? Paling aku di Benayong, Oh, Benayung paling banyak. Benayong di Lampit. Oh, Lamprit ya. Adapun penghasilan yang diperoleh per hari 50 hingga 70 ribu rupiah dari menjual kardus. Harga jual pun selama ini lagi murah, yaitu 800 rupiah per kilo. Berhubung hari ini lebih banyak mendapatkan kardus atau sejenisnya yang bisa laku dijual. Setiap hari puluhan kilometer harus berjalan kaki, menelusuri tempat-tempat yang banyak terdapat bak sampah. Tidak semuanya sampah tersebut laku terjual. Tentu harus dipisah atau dipilah dulu. Yang jelas area operasinya sekitar pusat kota, mulai dari Pasar Penayung, Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Pasar Aceh, dan sekitarnya. Ari mengaku tidak merasa malu atas pekerjaan seperti ini untuk dapat bertahan hidup, dan yang terpenting mendapatkan rezeki halal dan tidak merugikan orang lain atau mencuri. Pekerjaan seperti ini ada merasa risih atau apa? Nggak ada. Nggak ada. Emang dari kecil udah kemauan kayak gini. Oh, iya. Nah, bagi aku kerja apa aja bisa lebih. Yang penting duitnya halal, nggak mencuri punya orang udah. Selama 2 tahun sudah dia tinggal di kota Banda Aceh. Arif hanya sebatang kara, tinggal menumpang sama kawannya yang sama-sama seprofesi. Tinggal di Kampung Kedah, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Nggak, tinggal sama kawan di gudang satu lagi tuh. Oh, ada gudang ya? Ya. Kalau nggak situ paling nanti malam bantu orang jualan cabai di Benayung. Selama Ramadan setiap hari hanya menyisihkan uang 20 ribu rupiah untuk biaya makan dari penghasilan. Gimana nih untuk sahur atau apa nih? Ya kalau sahur sih paling sisa aja dan nanti duit 20 ribu buat sahur. Tiap hari Nah, makan dengan pas-pasan ya? ya gitu aja, paling buat rokok sama makannya udah. Tidak hanya itu, ia juga harus menafkahi adiknya yang masih sekolah di pesantren, ditambah orang tuanya yang lagi sakit-sakitan di kampung. Orang tua masih ada? Orang tua, bapak masih ada, mama udah marhum. Almarhum. Jadi berapa saudara? Kami 3 laki-laki. Oh, 3. Abang ya? Aku yang paling tua. Yang tua. Ya. Bang, perjuangan hidup di Banda Aceh bagaimana abang rasakan? Abang kan dari Aceh Timur. Ya kalau dengan hidup di Banda Aceh ya biasa-biasa aja, karena di sini udah lama, dari umur 2 tahun udah di Banda Aceh. Udah Banda Aceh ya? Sampai sekarang umurnya 30 tahun udah di sini di Banda Aceh. Karena sebentar lagi akan tiba Lebaran Idul Fitri, Ari berencana pulang ke kampung halaman di Kabupaten Aceh Timur untuk mengobati rindu dan berkumpul dengan sanak saudara dan orang tuanya. Pulang nanti Lebaran. Lebarannya pulang? Mana tengok ya. Berapa orang pergi ya? Demi bertahan hidup walaupun dalam kondisi tersulit saat ini di saat pandemi corona, ia pun selalu menjaga jarak, menghindari keramaian, mencuci tangan, walaupun bersentuhan langsung dengan sampah. Kalau sih bagi aku
sih nggak masalah, yang penting duitnya bisa dikumpulin dikit-dikit, yang penting duitnya halal, udah itu aja bisa banget. Apa cita-citanya bang? Nah kalau cita-cita sih ya banyak sih, Aha. ya mau gimana lagi, yang penting kita berusaha dari nol ya kan, kumpulin untuk depannya bisa kita capai, apa kemauan kita bisa kita beli. Oh gitu ya. Kondisi demikian semata-mata dilakukan hanya untuk bertahan hidup dan mendapatkan rezeki yang halal.